Pemerintah dan PT Pertamina berupaya untuk memastikan subsidi energi, terutama bahan bakar minyak Pertalite dan solar, agar tepat sasaran. Dan karena itulah per 1 Juli, masyarakat di 5 provinsi akan masuk dalam tahap uji coba pembelian BBM bersubsidi menggunakan aplikasi milik Pertamina. Pro dan juga kontra bergulir di masyarakat. Kita bahas hal ini bersama dengan juru bicara Menteri BUMN, ada Arya Sinulinga, dan Ketua Harian YLKI, Sudaryatmo. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Ya, selamat malam. Baik, saya ke Bang Arya terlebih dahulu. Pemerintah kita tahu memberikan subsidi untuk menahan kenaikan harga BBM akibat melonjaknya harga minyak dunia, Bang. Meski begitu, beberapa waktu lalu banyak orang yang sesak begitu dengan kenaikan harga BBM. Kali ini ada lagi kebijakan baru. Beli BBM, subsidi harus daftar lewat aplikasi. Sebetulnya bagaimana arahan Presiden dalam penyesuaian harga bahan bakar minyak bersubsidi dan distribusi kepada masyarakat dengan mengandalkan teknologi melalui BUMN dan Pertamina? Baik, ini saya senang sekali nih karena bisa meluruskan juga ya. Sebenarnya gini, kita tahu bahwa yang namanya subsidi energi itu diberikan kepada rakyat ya yang memang berhak. Sekarang ini ada sekitar 500 triliun digelontorkan dari APBN pajak rakyat yang dipakai untuk subsidi energi. Nah, di situ termasuk dalamnya lah LPG dan sebagainya. Nah, sementara ada Pertalite dan solar. Ternyata dalam lapangan kami lihat bahwa ternyata hanya 20% masyarakat di bawah itu yang memakai BBM bersubsidi. Sementara 80%-nya itu bukan orang-orang yang level di bawah. Artinya memang sebenarnya adalah orang-orang yang dengan mobil dan kendaraan yang mewah lah gitu ya. Maka pemerintah meminta supaya tolong dong anggaran sudah diberikan kepada untuk subsidi itu, tolong yang diberikan ini tepat sasaran. Nah, jadi kemudian langkah berikutnya karena untuk mencari yang tepat sasaran, maka dilakukanlah pendaftaran. Ini loh, kuncinya pendaftaran ya. Oke. Pendaftaran. Pendaftaran itu bisa lewat tiga cara. Pertama, My Pertamina aplikasi. Ini untuk yang Pertamina untuk pakai yang bisa akses aplikasi. Yang kedua, lewat website Pertamina. Nah, yang ketiga, yang manual. Yang dia nggak bisa akses internet atau akses juga handphone dan sebagainya. Itu bisa langsung datang ke SPBU yang terdekat. Jadi mereka daftar. Nah, nanti proses ini, setelah data ini dapat, maka nanti data tersebut akan diseleksi oleh teman-teman ESDM yang memang punya kewenangan untuk menseleksi siapa yang berhak mendapatkan subsidi tersebut. Nah, setelah dapat, nanti setelah seminggu atau 2 minggu setelah mereka mendaftar, maka akan diberikanlah data bahwa mereka berhak. Nah, mereka berhak itu, kalau tadi di My Pertamina ada aplikasi, ada barcode QR code-nya. Kemudian nanti di email pun akan ada QR code-nya. Nah, bagi yang dia tidak punya handphone dan sebagainya gitu ya, nanti QR code itu akan diberikan kepada mereka dan akan ditempel di kendaraan. Nah, kan nanti mereka mau beli, akan datang ke SPBU, itu nanti si petugas SPBU akan langsung scan. Oke. Tapi itu agak jauh dari nozzle-nya di SPBU, sehingga akan ada masalah karena bukan handphone. Bukan handphone ya. Nah, dia akan di barcode, itu scan, baik yang di handphone, yang di My Pertamina, bisa juga di atas yang di email dia itu, maupun di kendaraannya. Scan. Nah, ketika dia di-scan, kalau layak dia baru masuk ke kan BBM-nya. Kalau dia memang layak dan oke untuk diverifikasi memang benar berhak untuk beli. Nah, ketika dia beli, dia bisa bayar lewat cash. Kalau dia mau bayar pakai My Pertamina, ya sebelum dia sampai ke itu dia akan bayar sendiri ya lewat online-nya. Tapi kalau dia mau pakai cash, itu pun boleh. Jadi seperti itu dia. Nah, jadi itu dilakukanlah percobaan untuk di 5 provinsi. Jadi ini untuk mendaftar loh, bukan untuk membeli ya. Ya. Daftar saja dulu. Oke. Jadi untuk mendaftar siapa yang berhak. Oke. Nah,
sebenarnya, tapi sayangnya angkat itu justru aplikasi My Pertamina-nya. Oke. Bukan bahwa nanti mereka manual juga boleh, di mobilnya itu boleh ditempel nanti barcode-nya itu. QR code-nya bisa ditempel nanti. Jadi dia nggak perlu pakai handphone untuk ke situ gitu. Tapi kalau dia mau pakai pun juga bisa. Jadi nanti lama-lama kan bertahap, kita berharap setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, orang makin lama makin aware dengan ini, maka dia akan lebih mudah untuk pakai digital. Tapi untuk sekarang sih enggak, ini hanya untuk pendaftaran saja. Hanya untuk uji coba saja ya, Bang? Trial di 5 provinsi, maka kita lihat evaluasi. Oke atau enggak, gitu Mbak. Oke, jadi My Pertamina ini adalah salah satu caranya, sementara ada 3 cara untuk mendaftar, bukan membeli. Baik, baik. Untuk mendaftar bukan membeli. Artinya data penerima subsidi ini belum rigitkah di Pertamina? Tuh, kan kita kan nggak punya data itu, Mbak. Oke. Nanti kita akan dapat data itu, kita akan kasih ke SDM. SDM yang akan verifikasi mana nih, mana yang berhak atau nggak berhak. Mungkin dari ya jenis kendaraan lah, CC-nya lah, atau tahunnya kita nanti itu haknya teman-teman SDM, bukannya teman di kita. Baik, baik. Saya ke Pak Sudaryatmo. Ya. Pak Sudaryatmo, kalau melihat hal ini bergulir, kalau tadi diklarifikasi oleh Bang Arya juga, ini bukan hanya My Pertamina, tapi ada 3 cara lain. Cuma dengan kebijakan ini ada harapan untuk bisa menurunkan konsumsi BBM subsidi bahkan hingga 10% klaimnya. Menurut YLKI, apakah kebijakan ini benar akan tepat sasaran atau justru orang-orang yang mungkin sebagian melek teknologi ini justru diuntungkan? Ya, terima kasih. Dalam konteks reformasi kebijakan subsidi energi, kita bisa memahami dan tadi sudah disinggung Pak Arya bahwa selama ini subsidi tidak tepat sasaran, dan juga ini ironis bahwa ini BBM dari sumber energi fosil kok disubsidi, ditambah lagi ini komoditas ekspor gitu, komoditas impor gitu loh. Dan tadi catatan YLKI kan juga setiap tahun selalu ada ada konsumsi ya di atas target yang ditetapkan pemerintah. Sama satu lagi ditambah harga minyak dunia yang dijadikan patokan di APBN sama harga realnya itu kan juga sudah tidak sesuai. Harga BBM kan 63 US dollar per barrel, sementara harganya sudah di atas 100. Nah, ini memang pemerintah harus mengambil kebijakan yang sangat ekstrem, memang mencampur subsidi. Cuma ini implikasikan kenaikan harga. Terus yang kedua adalah pembatasan. Pembatasan tadi yang pembatasan konsumsi BBM dengan memastikan bahwa subsidi BBM ini tepat sasaran. Nah, di sini memang masih ada pertanyaan sebenarnya. Sebenarnya profil yang berhak menerima BBM subsidi itu seperti apa? Satu itu. Yang kedua, yang dijadikan Kementerian SDM untuk mereview penerima subsidi ini basisnya jenis kendaraannya atau profil profil masyarakatnya kan gitu. Profil masyarakatnya. Kemudian yang kedua, ketika tidak ada ketidaksesuaian antara identitas dari yang mengajukan tadi sama identitas di nomor kendaraan, apakah itu juga dimungkinkan berikut sama tadi sebenarnya dengan kebijakan ini berapa sih kuota per orang per hari sehingga dia bisa membeli BBM bersubsidi ini tadi. Jadi itu satu. Kemudian yang kedua, kalau soal pendaftaran memang dari data YLKI yang itu tadi pengguna smartphone kita itu kan sekitar 160 juta. Kemudian barusan saya cek di Play Store itu yang download aplikasi My Pertamina itu sekitar 1 juta, dan analisa YLKI itu berada di irisan menengah ke atas kan gitu loh. Jadi YLKI berharap bahwa proses pendaftaran itu justru mengandalkan di manual tadi gitu loh. Kalau sasarannya menengah ke bawah gitu. Oke, baik. Bang Arya mungkin bisa langsung dijawab tadi kalau melihat dari profilnya akan seperti apa nantinya. Karena kalau melihat menengah ke atas, menengah ini luas sekali Bang Arya. Bahkan ada kelompok menengah yang juga rentan yang sebetulnya mungkin masih bisa cuma bisa mencapai Pertalite gitu.
Nah ini saya nggak bisa jawab karena saya bukan dari Kementerian ESDM. Harusnya tadi diundang lagi narasumber dari ESDM. Bisa karena dari kebijakan itu dikewenangannya di ESDM. Kami ini adalah BUMN yang menjadi operatornya. Oke. Laksanakan di bawah. Baik, tapi Sepakat, oke. Mas Sudar, bahwa kita makanya SPBU terdekat orang boleh daftar. Karena kita tahu ini akan bisa menjangkau dengan sangat cepat kalau dia di mana terdekatnya di daftar. Nanti dia akan ambil barcode-nya di situ dan dia bisa tempel di kendaraannya. Gitu. Jadi aplikasi itu nomor terakhir lah. Yang terangkat ke media kan sinyal. Soalnya nggak terangkat. Oke, Bang Arya, tapi apa yang membuat kemudian pemerintah dan juga Pertamina merumuskan bahwa pembelian Pertalite dan solar bersubsidi ini dengan harus mendaftar terlebih dahulu dengan 3 cara tadi itu jadi urgensi? Ya karena gini, karena kita nggak tahu siapa yang berhak atau nggak, siapa yang beli ini benar nggak sih gitu. Karena ternyata kayak solar aja, tapi bisa dibeli itu sampai mereka itu pakai ini ya sampai untuk industri. Jadi memang yang nggak berhak malah beli solar itu gitu. Jadi banyak sekali pencurian-pencurian terjadi. Itu yang membuat subsidi yang harusnya untuk masyarakat diambil oleh industri. Bahkan bukan itu tujuannya. Sama juga kayak tadi Pertalite, yang tadi mobil-mobil tertentu yang harusnya dia bisa untuk beli yang Pertamax atau yang lainnya gitu ya, yang non subsidi, ini enggak, dia masuk ke Pertalite gitu. Oke, tapi dari cara ini menurut Bang Arya akan efektif tidak menurunkan konsumsi dari BBM bersubsidi? Ini akan karena akan ketahuan kan siapa yang berhaknya otomatis kan, dan lebih lebih rigid kan. Penipuan bisa aja ada permainan, tapi udah makin kecil permainannya karena semua udah digital, Mbak. Lagi diputer gitu. Oke. Pak Sudaryatmo, kalau melihat segmen pengguna solar subsidi sudah diatur penyalurannya lebih tepat sasaran, sementara Pertalite tadi saya katakan segmentasinya masih terlalu luas begitu penggunanya. Apa kemungkinan yang terjadi kalau ada penyalahgunaan dari kebijakan ini? Ya memang ini ya, harapannya dengan memanfaatkan teknologi ini bisa mengatasi penyalahgunaan tadi. Misalnya begini, dia membeli untuk bukan dipakai sendiri tapi dijual kembali kan gitu loh. Dengan melalui barcode tadi harapannya kan dia ada pembatasan kuota kan gitu. Ada pembatasan per kuota, saya nggak tahu basisnya per orang atau per kendaraan, sehingga dia memang subsidi ini hanya untuk konsumsi sendiri, bukan untuk diperdagangkan. Yang satu itu. Kemudian yang kedua yang tadi saya katakan tadi ini bagaimana kalau tadi ketika register itu antara identitas pemilik kendaraan dengan data di kendaraan itu berbeda, apakah ini juga berhak mendapatkan subsidi. Jadi masalah registrasi kendaraan kan gitu. Kita itu kan sering jual beli motor tapi tidak balik nama. Apakah ini juga sudah diantisipasi terkait dengan kesiapan akurasi registrasi kendaraan di kita kan gitu. Oke. Bang Arya, kalau melihat angka dari harga atau nilai jual, disparitas harga BBM yang subsidi dan juga non subsidi harganya sebetulnya sangat jauh begitu. Belum lagi masih sulit harus daftar dulu, kemudian ada tenggat waktunya, ada harus menunggu untuk mendapatkan barcode tersebut. Kalau melihat ini, saya lihat juga di kolom komentar di lini masa begitu banyak yang merasa ini adalah pemaksaan masyarakat untuk menggunakan Pertamax. Tanggapan BUMN? Ya gini ya, soal dipaksa sih kan kalau yang berhak ya dia pasti dikasih oleh negara dong. Yang nggak berhak ya nggak dikasih lah. Kita sederhana aja. Itu udah prinsip lah ya. Namanya subsidi kan dikasih kepada orang yang berhak. Jadi jangan kepada kasihan gitu loh. Sayang pajak kita ini, pajak rakyat ini dipakai oleh orang yang nggak berhak di sana. Jadi jangan dipelintir gitu. Jangan dipelintir bahwa ini untuk membatasi Pertamax. Kalau Anda misalnya mobilnya udah bagus, habis waktu Anda komplain juga, ya kan nggak boleh gitu loh. Jadi ya
nggak akan pernah dibatasi untuk subsidi ya, yang ini nggak akan dibatasi selama dia berhak. Itu prinsip pegangnya. Kalau dia nggak berhak, Anda memang nggak berhak, jangan komplain gitu. Anda belilah yang tidak, gitu Mbak. Oke, oke. Kalau melihat nanti turunannya akan di lapangan seperti apa, evaluasinya juga nanti seperti apa, bagaimana kemudian BUMN mengawal, kemudian mengontrol implementasi ini, program dari Pertamina ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat? Saya rasa ini akan, ya, karena kan trialnya kan di daerah-daerah 5 provinsi ya, yang nggak gitu besar ya, ada di yang di mana di Jawa Barat sih ya, di provinsi kabupaten tertentu 11 kabupaten, dan kemudian di Jogja, Kalimantan Selatan, dan di Sumatera Barat gitu ya, dan lain-lain itu ini kita harus kita lihat nanti bagaimana implementasinya Mbak. Kalau ternyata bagus hasilnya bisa tercover dengan baik sih, harusnya bisa jalan. Aduh, ketika ini contoh bagaimana ketika tilang elektronik digunakan. Itu besar banget loh ternyata, berapa kali lipat ya Pak Sudar ya, berapa kali lipat tuh ternyata setelah tilang elektronik dilakukan daripada tilang manual gitu, karena lebih presisi daripada manual Mbak. Ini kita harapkan nanti akan lebih presisi dan akan membuat APBN negara itu betul-betul berguna, dimanfaatkan untuk yang lain, bukan untuk orang yang nggak berhak. Baik, baik. Pak Sudaryatmo, terakhir Ya. Ada pro dan kontra yang mendukung dan juga menolak hal ini. Tadi seperti yang Pak Sudaryatmo bilang juga, mungkin ada oknum yang tidak berhak tapi meminjam nik orang lain untuk membeli Pertalite atau mendaftar untuk membeli Pertalite ini. Untuk jangka pendek sampai nanti evaluasinya selesai, ini rasional tidak untuk dilakukan? Karena ada jangka waktu tunggu untuk mendapatkan barcode, sementara masyarakat membutuhkan BBM ini. Ya memang ini ya, pertama ini sosialisasi. Kemudian yang kedua di masa transisi itu YLKI mengusulkan supaya tetap ada ini ya, layanan pembelian BBM subsidi itu mix. Ada yang sudah pakai barcode, ada yang enggak. Tapi yang outlet yang pakai barcode itu lebih banyak kan gitu loh. Lebih banyak gitu loh. Sampai orang didorong untuk melakukan registrasi tadi. Kemudian berikutnya juga begini kalau kita bicara subsidi energi kan tidak hanya BBM, tapi juga LPG 3 kilo. Ya. Nah, kalau bisa ini registrasinya itu 1 kali gitu loh. Jangan sampai nanti ini registrasi BBM, kemudian LPG 3 kilo registrasi lagi. Jadi datanya itu satu tapi bisa dipakai untuk subsidi berbagai macam komoditas. Termasuk juga subsidi pangan, kira-kira begitu. Oke, artinya data penerima subsidi ini harus jelas dan dari satu pintu datangnya begitu ya, Pak Sudaryatmo. Betul. Dan harus jadi perhatian juga bahwa hal ini atau kebijakan ini tidak ada potensi untuk menimbulkan masalah turunan lain di lapangan begitu. Terima kasih banyak narasumber saya malam hari ini, ada Bang Arya Sinulinga, Jubir Menteri BUMN, dan juga Pak Sudaryatmo, Ketua Harian YLKI. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesian Newsroom.